Ada pertanyaan berkaitan dengan hari raya kurban. Ustadz, bagaimana hukumnya menyimpan daging kurban? Pertama, kalau kita lihat riwayat yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah tentang menyimpan daging kurban pada masa-masa awal memang haram. Disebutkan kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an iddikhar luhumul adhahi. Aku dahulu pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban. Tapi setelah beberapa waktu Rasulullah mengatakan ala faddakhiruha, sekarang silahkan kalian timbun itu, ya, kata Rasulullah SAW. Artinya kalian timbun, maksud kalian simpan, seperti itu. Hal itu kenapa dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal-awal daripada pensyariatan kurban? Karena kaum muhajirin masih dalam keadaan tidak stabil ekonomi mereka. Jadi mereka meninggalkan semua harta benda dan kekayaan mereka di Makkah, dan maka dari itu sebagai sebuah wujud persaudaraan dan ukhuwah yang nyata, kaum Ansor tidak boleh menyimpan daging itu karena saudaranya masih ada yang membutuhkan. Tapi beberapa waktu Rasulullah SAW malah mengatakan ala faddakhiruha, bolehnya untuk menyimpan daging kurban itu, sehingga tidak mengapa untuk menyimpan daging kurban. Tapi akan jauh lebih bermanfaat kalau ternyata daging kurban yang rencana kita simpan itu di kiri kanan kita berikan kepada tetangga kita, saudara kita, ya, yang masih belum mendapatkan atau masih butuh daging tersebut. Karena di antara mereka jangan-jangan ada yang makan daging itu ya setahun sekali pada saat perhelatan Idul Adha ini. Itu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua masuk ke meja redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz AR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual daging kurban? Nah, ini menarik ini ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau bicara tentang menjual daging kurban itu, misalkan dagingnya sudah diberikan oleh pengurban atau panitia kurban, terus diterima oleh orang-orang yang berhak tadi, yang sudah mendapatkan. Lantas mereka ini yang menjual, bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, boleh. Insyaallah boleh. Secara hukum boleh, karena sebab perpindahan mengakibatkan atau menjadi sebab bolehnya status hukum itu berubah. Jadi artinya mungkin tadinya ini daging kurban, ya, yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Hajj, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Tapi al-qani' wal mu'tar artinya orang-orang yang miskin, yang berhak ini, setelah mendapatkan lantas dia menjualnya. Boleh jadi karena ingin membayar sesuatu yang lebih penting baginya, ya, mungkin SPP buat anaknya, contoh misalkan kayak gitu, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan yang menjualnya adalah panitia kurban, ini yang nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu amanah, ya. Aidil amanah, artinya tangan-tangan mereka itu tangan amanah yang harus menjaga amanah ini sampai kepada para mustahiknya. Baik, pertanyaan yang ketiga masuk ke meja redaksi. Ustadz, bolehkah seseorang berpuasa pada hari tasyrik? Ya, mohon jawabannya. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ditanya bolehkah berpuasa di hari tasyrik, jawaban umumnya adalah tidak boleh. Karena 5 hari yang dilarang seseorang berpuasa, 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Nah, namun bagi mereka yang berhaji dan melakukan haji tamattu dan haji qiran, apabila mereka tidak mampu menyembelih hadyu, yaitu sebuah hewan kurban atau sebuah hewan yang dipersembahkan kepada Allah di tanah haram sana, maka mereka ini kan kalau nggak mampu berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di kampung halamannya, ya. Fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Kata Allah, itu adalah bilangan 10 yang sempurna. Nah, bagaimana dengan mereka yang apabila ingin berpuasa di tanah haram tapi kepulangan mereka mepet, sehingga mereka hanya bisa berpuasa mungkin di hari tasyrik itu, ya, 3 hari soalnya di tanah suci. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau mereka sudah seperti itu keadaannya, boleh berpuasa walaupun dalam keadaan
terjepit seperti itu dalam tanda kutip karena mereka tidak punya kelapangan rezeki untuk menyembelih hadyu, mereka juga tidak punya kelapangan waktu untuk bisa berpuasa di tanah haram sebanyak 3 hari, kecuali satu di antara hari itu masuk ke dalam hari tasyrik, maka itu boleh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, apakah takbir kita pada saat Idul Adha sama dengan takbir kita pada saat Idul Fitri? Mungkin pertanyaannya apa ya? Lafaznya mungkin kali ya. Kalau lafaznya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama mungkin lafaznya kalau ditanya lafaz. Cuma kalau waktu pelaksanaan takbirnya mungkin. Nah, Hari Raya Idul Fitri sampai kapan? Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jadi saat imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, selesai sampai di situ. Tapi kalau Hari Raya Idul Adha sampai hari tasyrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, sampai pada ba'da asar, selesai di situ. Jadi terus kita memperbanyak zikrullah, terutama dalam hal ini adalah takbir, ya, yaitu membesarkan asma Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana para hujjaj, para jamaah haji yang masih berada di Mina, baik itu yang melaksanakan nafar awal sampai tanggal 12 maupun yang melaksanakan nafar tsani sampai tanggal 13. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, izin bertanya, apa sebenarnya hikmah dari tidak bolehnya seseorang yang ingin berkurban mencukur kumisnya, rambutnya, dan memotong kukunya? Hamba Allah di Jakarta Timur. Mohon jawabannya, barakallahu fiik. Terima kasih hamba Allah, fiik barakallah. Jadi hikmah terbesarnya adalah bagaimana akan sama koneksinya dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada bulan Zulhijjah ini. Karena mereka juga diminta untuk tidak mencukur, tidak memotong kuku kecuali sudah selesai tahallul, gitu ya. Nah, agar terjadi konektivitas iman, ya istilahnya begitu ya, agar suasananya juga sama bagi mereka yang di tanah haram dengan kita yang di luar tanah haram, maka kita menjaga itu, ya. Nanti setelah selesai pengorbanan, maka baru boleh cukur rambut, cukur kumis, kemudian potong kuku dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi hikmahnya, agar sama terbangun suasana seperti suasana saudara kita yang sedang ada di tanah haram. Baik, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun saya berkurban, bahkan sudah puluhan tahun saya tidak pernah menyaksikan proses penyembelihan, dan saya juga tidak mendapatkan daging dari hewan kurban yang saya persembahkan pada hari raya Idul Adha. Apa hukumnya bagi saya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengambil daging itu, Ustadz? Mengingat kurban kami selama ini di luar kota, sesekali bahkan di luar negeri seperti Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya yang sedang mengalami ujian dari Allah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Baik. Hukumnya tidak mengapa. Ya, tatkala kita tidak mengambil tidak mengapa. Bahkan kalau kita misalkan menganggap daerah-daerah tertentu dari daerah yang didiami oleh saudara kita muslim yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebut saja seperti Palestina, Suriah, kemudian Uighur, kemudian ada lagi di Myanmar Rohingya, atau di Afrika yang memang sangat mengalami kesulitan sekali seperti Somalia dan sebagainya. Bagaimana? Bagus. Dan jangan-jangan itu yang terbaik dan afdal. Karena apa? Karena mungkin di tempat kita tinggal sudah sangat melimpah daging itu. Bahkan satu keluarga ada yang sampai beli freezer baru. Lantaran apa? Daging kurbannya menumpuk dari masjid A, dari masjid B, yayasan C, ya kan? Kemudian panti D, dari komunitas E, ya. Kemudian dari lembaga F dan sebagainya. Sehingga dia mendadak beli freezer lantaran tidak tertampung lagi, ya, bagian di kulkasnya. Nah, karenanya jangan-jangan itu yang terbaik. Karena apa? Saudara kita di sana boleh jadi memang tidak ada yang berkurban di sana. Ataupun kalau ada, ya mereka tidak sebanyak di negeri yang aman.
Atau selanjutnya, jangan-jangan kalaupun ada, dan itu adalah kesempatan mereka makan daging dalam setahun sekali itu. Karenanya boleh jadi itu amalan terbaik kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan plus 3 hari berikutnya, kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang disebutkan afdalul ayyam yaumun nahar summa yaumul qar, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, apakah boleh pengurban mengambil jatah kurban dari hewan yang ia persembahkan untuk Allah tersebut? Mohon jawabannya. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga serta santri-santri di Syamam. Barakallahu fiik. Ya, jadi kalau bicara tentang apakah boleh, pengurban ini justru mendapatkan sepertiga bagian dari apa yang ia kurbankan di jalan Allah. Baik unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dia dapat bagiannya. Cuma jangan malah bilang gini, ingat ya, kalau aneh sih nggak muluk-muluk, ya kaki aja depan belakang. Kaki depan belakang semua habis dong, nggak ada lagi yang buat para mustahik kalau seperti itu. Nah, karenanya itu yang tadi disampaikan adalah sepertiga saja. Tapi bagaimana dengan kalau seorang meminta jatah, misalkan saya kesukaannya bagian paha belakang, boleh. Yang penting jatah dia sepertiga ya dari bagian hewan kurban yang disembahkan untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah. Jalali wal